Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengubah partisi dari MBR ke GPT dengan aman dan juga benar. Dan ini tanpa menghapus data atau isi dari storage kalian. Khususnya tutorial ini untuk disk data seperti flash disk, hard disk eksternal, atau SSD ataupun hard disk tambahan. Dan pada video kali ini kita akan menggunakan dua aplikasi sebagai sampel ataupun contoh. Yang pertama itu kita pakai mini tool partition yang ini, dan yang kedua kita memakai Aome partition yang ini, dan saya kasih nanti linknya di deskripsi video ini. Yang mini tool sama partition. Yang kedua ini nanti kalian tinggal pilih aja download di sini dan pilih partition assistant, dan kalian pilih aja download. Dan untuk yang mini tool pilih aja download dan pilih free edition, dan tinggal kalian taruh file di sesuai kalian, tempat kalian. Nanti saya kasih linknya di deskripsi. Kalau sudah di download, kalian cek dulu apakah partisi atau storage kalian menggunakan MBR ataupun GPT. Cara untuk mengeceknya, kalian klik kanan logo Windows, pilih disk management, dan kalian arahin ke storage kalian yang ingin kalian ubah ke GPT. Di sini saya pakai dua storage yang masih MBR, yang pertama pribadi dan yang kedua SSD adata. Ini yang flash disk, ini yang SSD storage tambahan. Cara mengeceknya, kalian klik disk 2, klik kanan, pilih property, kalian pilih volume, dan di sini ada keterangannya di partition style, master boot record atau MBR. Dan juga untuk SSD atau storage saya pilih property, volume, dan di sini juga MBR. Kalau misalnya GPT itu contohnya ini yang GPT ya, yang OS saya pilih property, volume, dan ini GPT atau yang terbaru GUID partition table. Cara untuk mengubah dari MBR dan juga GPT, kita menggunakan dua aplikasi tadi. Dan kenapa perlu diubah ke GPT? Karena GPT adalah format partisi yang lebih modern untuk saat ini, dan juga lebih stabil, mendukung kapasitas yang besar sampai 2 TB, dan sangat disarankan untuk sistem UEFI ataupun instalasi Windows 11, dan kebanyakan laptop modern memakai GPT dan tidak menggunakan MBR lagi. Dan di video ini juga saya akan jelaskan di mana yang boleh di-convert dan mana yang tidak, supaya kalian nggak salah pilih atau terhindar dari error ataupun data yang hilang. Jadi pastikan kalian nonton videonya sampai selesai supaya proses convert partisinya bisa berjalan aman dan juga lancar. Oke, langsung saja kita ke videonya. Pertama-tama kalian download dulu yang kedua tadi. Ini bisa kalian pilih salah satu, bebas yang mana saja. Di sini saya pakai dua aplikasi langsung. Kalau kalian mau milih satu juga bebas, dan kalian buka aplikasi tersebut antara mini tool dan Aome. Di sini saya pilih mini tool dulu. Kalian izinkan, ini kalian silang aja, ini promosi, dan pilih download show this message again, pilih silang, dan kalian pilih yang contohnya saya ngubah yang pribadi dulu. Klik di pribadinya, diklik ini, habis itu klik kanan, pilih convert MBR to disk to GPT disk.
Di sini ada keterangan convert disk 3 benar, disk 3 to GPT benar, convert disk 3 to GPT benar, convert partition 1, dan kalian pilih aja apply, yes, dan ini sedang memprosesnya, dan ini sudah successfully. Caranya cuma gitu saja untuk di Minitool, sangat mudah dan sederhana. Dan jangan pilih yang operating system kalian ya, jangan, apalagi laptop kalian belum support, itu bakalan error ataupun nggak bisa boot ke Windows kalian. Jadi pastiin dulu laptop kalian support ataupun tidaknya di website laptop kalian atau motherboard kalian. Ini sudah ke GPT ya, ini di aplikasi Minitool Partition Wizard yang free, ini yang pribadi, kita silang. Nah itu untuk di aplikasi Minitool Partition Wizard free, cara yang pertama. Dan yang cara kedua, kita memakai AOMI. Ini bisa pilih salah satu bebas, dan di sini pastiin pilihan SSD ataupun storage yang MBR ke GPT-nya, jangan storage kalian. Kalau mau storage kalian, OS kalian itu pasti harus install ulang lagi dan bakalan hilang. Nggak bisa langsung dari aplikasi ini, nggak bisa. Nah di sini udah keubah ya jadi basic GPT, dan kita ubah ke yang data ini, yang ada datanya. Ini apakah hilang ataupun tidak? Kita coba dulu, klik logo yang ini, klik kanan, pilih convert to GPT. Pastiin bisa sama di satu ya, di satu. Oke, kalian pilih aja apply. Convert MBR to GPT hard disk 1 benar, size-nya pastiin sama, jangan sampai yang berbeda ya. Habis itu kalian pilih proses, dan di sini di AOMI ini ternyata harus berlangganan, jadi kita nggak bisa menggunakan aplikasi kedua. Coba kita cek apakah sudah GPT atau belum. Kita cek lagi di disk management, kita cek yang pribadi dulu, property, volume, dan di sini sudah ke GPT. Dan yang untuk kedua, yang ada data, kita pilih ke property, volume. Di sini masih MBR ya, kita pakai aplikasi yang Minitool saja. Dan kalian pilih yang ada data atau SSD storage kalian, klik kanan, pilih convert MBR disk to GPT disk. Kalian pastiin dulu disk 2 benar, disk 2 benar. Habis itu pilih apply, yes, dan kita tunggu. Nah kalau sudah berhasil apply all the pending change successfully, berarti sudah bisa. Ini sudah GPT semua ya, dan kalian bisa close, yes, dan kalian bisa cek lagi disk management. Tadi kan ada masih MBR, kita cek property, volume, dan sudah ke GPT. Dan apakah datanya hilang atau enggak? Nah di sini enggak hilang sama sekali, bisa dibuka ya. Nah oke, jadi itu tadi tutorial cara mengubah partisi dari MBR ke GPT menggunakan Minitool Partition Wizard dan juga AOMI Partition Assistant. Dari tutorial kali ini bisa kita simpulkan kalau yang pertama, GPT itu lebih modern dan juga stabil dibandingkan MBR karena teknologinya sudah jauh atau sudah berkembang dari MBR. Yang kedua, cocok untuk SSD ataupun storage untuk jangka panjang, apalagi instalasi Windows itu pasti membutuhkan GPT ataupun laptop modern membutuhkan GPT. Dan yang ketiga, wajib digunakan untuk sistem UEFI dan juga Windows 11 yang saya jelaskan tadi. Dan kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi butuh tutorial kali ini. Kalau masih ada pertanyaan atau mengalami kendala, silahkan tulis di kolom komentar, nanti biar kita bahas bareng-bareng.
Dan terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.